Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di video kali ini dengan materi yang akan kita bahas, yaitu karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdiana Hazrindawati dengan NIM 1262052203250. Nah, di sini apa saja sih poin-poin dari karakteristik pembelajaran IPS MI SD ini? Yuk kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya pokok pembahasan dari karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD, yaitu ada 3. Yang pertama pengertiannya, yang kedua karakteristiknya, yang ketiga model pembelajarannya. Jadi, kita akan bahas satu-satu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian karakteristik. Nah, karakteristik pembelajaran IPS ini merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak, dan kepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Lanjut yang kedua, yaitu karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD. Yaitu poin pertama ada karakteristik dilihat dari tujuannya, yaitu A. Pengembangan kemampuan berpikir siswa, B. Pengembangan nilai dan etika sosial, C. Pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Poin yang kedua yaitu karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. A. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas, B. Menggunakan pendekatan yang terpadu antar mata pelajaran yang sejenis, C. Berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama, D. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak. E. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Lalu poin yang ketiga yaitu karakteristik dilihat dari pendekatan pembelajaran, yaitu yang A. Pendekatan kontekstual, B. Pendekatan interdisipliner, C. Pendekatan kritis. Baik teman-teman, kita lanjut yang pokok pembahasan yang ketiga, yaitu model pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama ada model pencapaian konsep. Model ini sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikannya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari konsep tersebut secara efisien. Lalu yang kedua yaitu model berpikir induktif, atau disebut juga dengan inductive thinking. Nah, model berpikir induktif merupakan model yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi sehingga peserta didik dapat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan meningkat dan bertahan lama. Lalu yang ketiga yaitu model investigasi kelompok atau group investigation. Model investigasi kelompok adalah strategi belajar kooperatif yang dipandang sebagai model yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Lalu masuk yang keempat yaitu model memorisasi atau memorization. Model memorisasi merupakan model yang digunakan untuk menghafalkan sesuatu informasi dan juga bertujuan agar para siswa dapat dengan mudah menangkap dan mengingat informasi baru. Masuk poin yang kelima yaitu model bermain peran atau role playing. Model pembelajaran bermain peran atau role playing ini merupakan salah satu model pembelajaran sosial dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Yang keenam, model penelaahan jurisprudensi. Manfaat model pembelajaran telaah jurisprudensi inquiry adalah untuk melatih agar siswa peka terhadap permasalahan sosial sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Baik, kita masuk yang poin terakhir yaitu yang ketujuh, model inquiry sosial. Dalam pendekatan inquiry, pembelajar menjadi lebih berpusat pada anak. Proses belajar melalui inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri pada diri siswa. Tingkat pengharapan bertambah. Pendekatan inquiry dapat mengembangkan bakat. Pendekatan inquiry dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal. Dan pendekatan inquiry memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.
Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari karakteristik pembelajaran IPS DNI atau SD. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.